warahmatullahi wabarakatuh. Ala manfaati ulumi wa ulumikum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih bab 1 nak nilai-nilai dasar NU, tapi bagian yang kedua ini landasan sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama serta perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Yang pertama nak sikap tawasud dan i'tidal. Tawasud dan i'tidal merupakan sikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan beragama. Tidak memihak, tidak ke kanan, tidak memihak ke kiri, tetapi tegak lurus, juga tidak boleh lembek, juga harus betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawasud itu tengah-tengah, i'tidal itu memegang prinsip tidak ikut terombang-ambing. Yang kedua bersifat tasamuh, toleran terhadap perbedaan pandangan. Manusia secara prinsip tidak mungkin akan jadi satu, itu tidak mungkin. Secara warna kulit, secara bahasa, secara lesan itu tidak bisa sama. Maka perbedaan itu sangat wajar asalkan dalam masalah furu. Contoh. Bacaan Al-Quran itu kan aslinya satu, dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Tetapi begitu di masyarakat akan beda-beda. Kalau orang Sunda gimana bahasanya? Ya secara lajnahnya memang berbeda. Secara furu boleh, secara prinsip tidak boleh. Allah itu satu, Allah itu idam, Allah itu bako, itu yang tidak bisa. Tetapi selain itu ya toleran. Bentuk negara Indonesia Republik dipilih bersama karena memang di sini orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi atau orang apalah yang diakui kan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, selain memang yang disebut agama Islam. Itu namanya toleran, bersifat toleran, tidak karpe diepe. Ketiga bersifat tawazun, seimbang. Jadi ya seimbang, khidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khidmat sesama manusia serta lingkungan hidupnya. Ya sholat, ya zakat, ya muamalah, ya nikah. Nah itu seimbang, itu tawazun. Enggak wadung ibadah belas kailing karo tonggo juga kurang bagus. Wapi mbek wong gak sholat ya kurang bagus. Jadi seimbang, hablum minallah, hablum minan. Adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf itu mengajak ke yang baik, nahi mungkar menyegah yang jelek. Jadi hati-hati, kamu itu kadang-kadang guyon, koncone elek didukung, koncone apik dipoyoki, digojloki. Kebalik, kamu sebagai kader NU ya kalau bisa, ya bukan kalau bisa, wajib hukumnya kamu mengajak ke arah kebaikan. Kalau ada temanmu yang salah, kamu ingatkan. Itu namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Sifat kebangsaan Nahdlatul Ulama yang pertama adalah at-tadayyun,
semangat beragama. Kamu agama Islam, nah. Kamu harus paham tentang Islam, harus kamu dalami bagaimana hukum Al-Quran. Setelah itu kamu amalkan. Wajib hukumnya kamu beragama Islam. Yang kedua adalah ruh al-watoniyah. Kamu di Indonesia, ya wajib mencintai tanah airmu. Tidak ada pertentangan antara cinta tanah air dengan beragama, tidak ada pertentangan. Ruh at-ta'adudiyah, ta'adud itu berbilangan. Manusia itu ya berbeda. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa qabaila lita'arafu. Allah itu menciptakan manusia ya memang asli berbeda-beda. Maka harus ada ruh, ada semangat untuk saling menghormati. Dan yang keempat adalah ruh insaniyah atau ruh tentang kemanusiaan. Sama-sama manusia. Nah. Dia boleh tidak beragama Islam, tidak boleh beragama, boleh monggo. Itu adalah antara dia dengan Allah nanti yang akan menentukan. Kita tidak bisa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Silahkan. Ini manusia. Kita bukan Allah, bukan Tuhan. Amal ma'ruf nahi mungkar wajib iya, tapi maksa orang untuk sama dengan kita itu yang tidak boleh. Pedoman NU dalam mengeluarkan hak politiknya, ini kamu sudah besar, kamu sudah kelas 12. Ini kalau kamu berpolitik bagaimana? Berpolitik bagi warga NU mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sebagai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hak, kamu pengen jadi presiden silahkan, kamu pengen jadi gubernur monggo, kamu pengen jadi bupati tidak masalah, pengen jadi kepala desa silahkan, pengen jadi anggota DPR pusat monggo, DPRD provinsi tidak masalah. Tetapi kamu sebagai warga NU harus, karena di Indonesia berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi NU adalah politik yang berwawasan kebangsaan menuju integritas bangsa. Jadi NKRI harga mati, selesai sudah, tidak usah aneh-aneh. Nah ini kenapa? Karena memang sudah dipikir, diistihadi, termasuk di dalamnya adalah para kiai mayoritas ya, telah memilih bahwasanya ya inilah Indonesia dengan ciri khasnya. Kalau kamu nanti ya semoga kamu ke Timur Tengah, ya walaupun sebenarnya bukan fondasi juga ya, tapi minimal di Timur Tengah, di Arab itu kan bahasanya bahasa Arab, lebih dekat dengan Arab. Toh bagaimana susahnya beragama di sana. Di Indonesia yang tidak ada embel-embel, tidak ada embel-embel negara Islam, toh kita nyaman sholat, nyaman dakwah di sekolah muda. Nah, kamu tahu Afghanistan yang menurut tidak tahu sih, Pak Imam dengar atau membaca itu, Afghanistan itu 90% lebih beragama Islam dan 90% lebih itu Sunni semua. Tapi apakah di sana bisa tenang? Belum tentu. Maka ya inilah menurut Nahdlatul Ulama NKRI harga mati. Sudah, kita mari berjuang, mari jenengan nanti kamu lulus pengen jadi apa silahkan. Wadah perjuangan. Jadi presiden, alhamdulillah. Oh, Pak Imam bangga dua murid jadi presiden. Oh, jadi menteri tidak masalah. Tetapi harus semangatnya adalah kebangsaan, integritas dan jelas Nahdlatul Ulama. Politik bagi warga NU adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki, demokratis, mendidik kedewasaan yang ditentukan ya ini. Nah,
Ya inilah Indonesia dengan segala kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ada seperti Inggris, itu rajanya turun-temurun, toh juga ada kekurangan kelebihan. Apa kelebihannya? Nggak usah pemilu, nah lah kayak apa? Pokoknya anaknya jadi rojo. Tetapi, yo kamu sehebat apapun nggak bisa jadi raja kalau bukan anaknya raja. Indonesia butuh uang banyak untuk pemilu, tapi juga membuka kesempatan kepada siapapun. Sudahlah, semuanya itu pasti ada plus minusnya masing-masing. Berpolitik bagi warga NU itu haruslah dilakukan dengan moral, etika, budaya, berkemanusiaan. Nah ini tidak hanya mencari kemenangan, tidak hanya mencari kekuasaan, tapi memperjuangkan bagaimana agama Islam ini berkembang dengan baik di negara tercinta Republik Indonesia. Menurut warga NU itu harus dilandasi dengan kejujuran, hati nurani, moral agama, konstitusional, harus sesuai dengan konstitusi, undang-undang yang berlaku, harus mengedepankan musyawarah, ndak karepe dhewe. Itu berpolitik menurut ahlu sunnah, menurut warga NU. Warga NU itu memperkokoh konsensus nasional dan dilaksanakan dengan akhlakul karimah. Nah, ini yang paling penting, akhlakul karimah. Tidak apa ya, jadi jahat tidak, tapi dengan pakai akhlakul karimah. Berpolitik itu bagi NU itu harus lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada sekedar pengen menang, pengen jadi anggota dewan. Tidak hanya itu, tapi kepentingan bangsa dan negara adalah di atas segala-galanya. Pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga NU, ada yang di PKB, ada yang di P3, ada yang di Golkar, ada yang di PDI, ada yang di Nasdem, ada yang di mana-mana. Itu harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu, saling menghargai dan lain sebagainya. Tidak boleh menjadi justru memecah persaudaraan antara Nahdlatul Ulama. NU itu menuntut adanya komunikasi ke masyarakat timbal balik. Kalau politik itu tentram, maka pembangunan akan lebih berjalan. Tapi kalau politik itu amburadul, kacau, dan lain sebagainya, yang mana mungkin bisa membangun yang baik. Pemberdayaan pendidikan Nahdlatul Ulama, visi lembaga pendidikan Ma'arif NU. Kamu sekarang ini sekolah di MA Muawanah, ini adalah di bawah LP Ma'arif cabang Sidoarjo. Ini visinya, terciptanya manusia unggul yang mampu berkompetensi dalam sains dan teknologi serta berwawasan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kamu butuh pinter, kamu kompetensi sainsnya oke, tapi jiwa tetap ahlu sunnah wal jamaah. Visi yang kedua itu apa? Nah, tersedianya kader-kader bangsa yang cakap, terampil, dan tanggung jawab. Kamu itu kader-kader bangsa. Jadi syababul yaum rijalul ghad, pemuda sekarang calon pimpinan di masa yang akan datang. Kamu digembleng di Ma'arif ini sehingga kamu menjadi kader-kader bangsa yang cakap, terampil, hatimu ahlus sunnah wal jamaah, kamu tetap berakhlakul karimah. Yang ketiga, terwujudnya kader-kader yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Jadi kamu tidak hanya pinter, ya pinter juga harus mandiri, kreatif, inovatif. Itu yang sangat diinginkan oleh lembaga
pendidikan ma'arif termasuk di MAL Muawanah. Misinya itu apa, Nak? Menjadikan lembaga pendidikan yang berkualitas. Ini ma'arif. Jadi ya semoga nanti Al-Muawanah ini termasuk yang sangat berkualitas ya, yang di bawah ma'arif itu. Yang kedua, menjadikan lembaga pendidikan sebagai wahana kaderisasi NU dan menyiapkan pimpinan bangsa yang handal. Alhamdulillah, coba kamu lihat. Dulu itu tidak begitu diperhatikan. Sekarang kamu orang NU gimana? Presiden Gus Dur, wakil presiden ya Ma'ruf Amin, menteri-menteri cukup banyak, gubernur kita Bu Khofifah orang NU, orang Ma'arif, bupati kita Pak Gus Mudhar orang NU, orang Ma'arif. Jadi presiden, wakil, setelah itu gubernur, sakwakile, bupati, sakwakile, orang NU semua. Orang NU semua. Ya semoga kalau nanti yang mengganti, amin. Dan yang ketiga, menjadikan lembaga pendidikan yang independen dan sebagai perekat komponen bangsa. Jadi justru yang dari NU itulah yang merekatkan, bukan memecah belah. Sudahlah, sudah teruji NU itu adalah yang betul-betul merekatkan, bukan memecah belah bangsa. Selain kader, nah, ya harus ekonominya maju. Pemberdayaan ekonomi Nahdlatul Ulama itu sikapnya bagaimana? Yang pertama adalah as-sidqu, jujur. Jadi boleh pengen kaya, iya, tapi harus jujur. Yang kedua al-amanah wal wafa bil ahdi. Al-amanah dapat dipercaya. Sudahlah dapat dipercaya dan mau memenuhi semua janji-janjinya dapat dipercaya. Nah, yang ketiga al-adalah, adil, tidak memihak. At-ta'awun, saling menolong. Al-istiqomah, konsisten. Ndak bro-bro kasem, sregep mari ngono ndak kerja sama sekali. Sregep ngaji, mari ngono 1 bulan nggak ngaji, istiqomah terus lanjut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bab 1 sudah selesai, Nak. Kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi